Yang mana yang penyesatan? Saya salah di mana? Saya bukan ngotot tentang saya membenarkan itu gitu loh. Nah, artinya? Saya bukan ngotot. Yang mau artinya kan maksud saya begini, jangankan Islam, sesama Kristen aja banyak yang tidak percaya Yesus gitu loh. Maksud saya gitu. Gini. Supaya keliru sekarang gini. Kan tadi Bapak izin dulu Bang apologet. Kita kembali tadi ya. Tadi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu ada suara, ada burung merpati, ada Yesus ya, betul ya? Iya, betul ya. Iya betul. Nah sekarang saya tanya, ini kan semuanya terpisah nih, Roh Allah, suara itu datang dari Allah yang di langit, ya. Kemudian burung merpati itu adalah Roh Kudus. Kemudian ada Yesus sendiri. Jadi ada berapa itu tituannya Pak? Ada 3 kan? Kan terpisah semuanya Pak. Itu. Tapi saat itu. Buktinya kok inilah anakku yang dikasihi. Loh sekarang begini loh. Saya kasih bilang tadi. Kita beranjak dari pada ayat 1 itu gitu loh. Firman menjadi manusia. Loh, tadi kata Bapak, kapan mereka ini satunya kalau begitu? Selalu dari awal itu sudah terpisah. Setelah di surga, waktu di surga. Dari awal susah apa menjawab itu? Di surga. Oke. Waktu di surga ya? Sebenarnya susah apa menjawab itu? Waktu di surga. Bukan susah, Pak. Bapak tidak siap menerima kenyataan. Di surga ya, di surga. Loh, saya siap. Waktu Yesus naik ke surga, sebentar. Waktu Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapak. Kalau dia duduk di sebelah kanan, berarti tetap ada 2 kan, tetap terpisah kan? Siapa yang bilang? Artinya itu firmannya kembali. Artinya itu kembali ke firmannya. Gitu loh. Diam dulu, Bu. Saya berdiskusi baik-baik, Bu ya. Dia kembali ke firmannya lagi. Kembali ke firman itu ke Allah. Mari menyaksikan Yesus itu tetap sebagai manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Di ayat yang lain dia berdiri. Ada 2, itu berarti ada 2 itu Tuhan. Satu-satu Bu kalau ngomong. Enggak, kalian kadang-kadang mengatakan itu Tuhannya Kristen 3 lah, 2 lah. Yang jelas 1 itu aja. Satu batalion. Batalion gitu. Yang 2 kompi. Satu ikat gitu. Jadi gini, kalau jadi enggak saya ini kan dulu saya sampaikan saya punya secara pribadi dulu. Saya memang tahu hampir semua isi Alkitab. Dengar dulu. Dengar. Saya hampir tahu semua isi Alkitab. Cuma saya nggak tahu tertulis. Cuma saya lupa tertulis di mana gitu loh. Itu saya punya pribadi. Cuma saya bermain logika dalam beragama ini. Saya boleh bagus. Abang bermain logika itu bagus Bang. Cuman gini, saya punya pesan sama Abang. Kalau Abang kata yang saya enggak dengar dulu. Yang saya hanya sayangkan itu kalau kita pakai berlogika ya, kayak Nabi Muhammad yang begitu banyak pelanggaran. Kenapa kalian enggak mengagungkan Nabi Isa? Abang tadi bawa framing Al-Quran mencontek 80% dari Bible. Abang tak bisa buktikan. Nah sekarang gini, saya kasih kesempatan enggak begini kayak Nabi Muhammad. Iya, saya tahu arah Abang bicara. Saya minta tanya sama Abang, mana pelanggaran Nabi Muhammad Bang? Rek, kau menuduh kami, coba buktikan di sini. Tunjukkan buktinya Rek. Tunjukkan. Sama saya, jangan narasi liar kamu. Rek. Ya nggak apa-apa. Kita minta mana tuduhan Abang itu. Gitu, lanjutkan. Bukan. Iya benar. Sebentar. Saya minta. Dia kan bilang Nabi Muhammad pelanggaran. Kita buktikan nih, nanti Abang blunder lagi nih. Coba mana yang disebut Nabi Muhammad pelanggar itu? Silakan Bang. Dengan datanya ya sekalian ya. Kalau cuma asumsi lagi ya dibantah lagi, itu berarti malu lagi Abang ini. Gak bisa gitu. Kau menyeberang ke Nabi kami, nanti kami obok-obok si Paulus, nanti kau nggak bisa menjawabnya. Gak bisa gitu dia. Harus dimuangkan. Iya, maksud saya itu gini. Setiap narasi yang keluar itu kan kita harus bertanggung jawab dengan data loh Pak. Saya udah kasih Abang tuh.
Kalau misalnya, mohon maaf nih, pasti abang akan bilang Nabi Muhammad itu mohon maaf menikahi bocil, kata abang, pasti begitu ujungnya. Saya jawab, itu menikah loh. Orang tuanya justru memberikan restu, mereka senang. Kalau yang namanya menikah berarti bukan mohon maaf, bukan zina bang, bukan kumpul kebo, menikah seizin orang tua. Dan di zaman itu, ya tidak satupun orang-orang Quraisy itu yang memerangi dakwah Nabi itu, menolak itu, mengingkar itu. Jadi itu apa yang dipermasalahkan kalau begitu bang? Coba, apalagi yang dilanggar oleh Nabi? Apalagi coba, yang abang bilang Nabi melanggar itu mana? Anda harus tanggung jawab, Rek. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kau menyeberang Nggak apa-apa. Bisa gitu, Kau menyeberang bisa gitu. Iya bukan, kita kan tahu langsung. Nabi kami. Dia ini gini. Kamu harus cari. Kita tahu sebentar Bang Pendeta. Sebentar Bang Pendeta. Saya izin sebentar saja. Jadi gini, kalian itu selalu mendengarkan kisah-kisah itu yang disampaikan oleh pendeta-pendeta kalian tentang Nabi kami, tapi kalian nggak pernah ngecek itu. Ya, coba dicek dulu. Bagusnya begini, saya bang, semenjak saya ikut diskusi gini, saya pergi ke toko-toko buku Kristen, ke Gramedia, saya cari literaturnya. Saya belajar. Bagaimana kalian ini? Enggak dengar dulu sedikit dulu. Jadi menikahi 9 tahun maksud saya, apakah memang layak itu dinikahi 9 tahun itu maksud saya? Saya jawab. Iya, apakah sudah layak itu maksud saya? Coba. No bang, begini saya jelaskan biar nggak jadi fitnah. Biar abang tahu ya, wanita-wanita Arab sampai hari ini postur tubuh mereka, kematangan fisik mereka tuh berbeda dengan orang Indonesia. Mohon maaf, bahkan di Indonesia pun saya punya nenek bang, nikahnya umur 10 tahun bang. Dia punya anak usia 11 tahun. 5. Maka jarak dia dengan ibu saya itu kecil bang. Nah, wanita Arab itu fisiknya berbeda dengan orang Indonesia. Mereka konsumsinya saya tidak berbicara postur, berbicara umur. Apakah itu layak? Itu maksud itu saya tanyakan. Ini ada 20 bang, yang saya ceritakan apa bu? Nenek saya, kan abang harus jujur ya, banyak di daerah-daerah di Indonesia masih banyak wanita-wanita. Sebentar lah. Jangan juga aku memaksa, aku punya kemauan. Jelaskan saja yang ada di Injil, jangan kupaksakan orang mau percaya. Nah, bukan memang memaksakan apakah itu layak gitu loh. Saya tanyakan apakah sudah layak itu maksud saya gitu. Saya jelaskan bang, kata-kata layak atau tidak, bahkan raja di Inggris itu sebentar, dia pernah menikahi anak yang usia 3 tahun loh bang. Bahkan dalam Bible abang itu sendiri Yesus tuh menikahi anak umur 3 tahun loh. Jadi siapa Yesus? Bagaimana tuh Rek? Yesus menikah. Yesus menikahi Maria Magdalena berumur 3 tahun. Bagaimana tuh? Maria itu mama menikah Yesus. Abang nggak tahu. Saya sudah bilang begini. Akan saya tampilkan seandainya kita samakan Yesus dengan Nabi Isa. Emangnya Nabi Isa menikah? Tidak ada kan? Tidak ada itu dalam Yesus pernah menikah. Enggak mungkin Yesus menikah. Mana datanya? Kita obok dia punya Bibel sekarang. Tidak suci. Ini kalian sudah menghujat ini. Hati-hati menghujat itu. Masa Yesus menikah? Dari Bibel kamu. Sejak bila dia menikah? Mana coba? Coba dulu. Ada datanya yang menikah itu. Tidak ada itu. Apologet Islam. Ya. Bentar, saya buka datanya itu. Kita obok dia punya Bibel sekarang. Biar malu orang nih. Bible kamu mau cakap, Bible itu banyak yang buat-buat, ya. Nyebrang enggak mau saya bongkar saja isinya. Saya mau dengar dulu. Semua yang ada di Bible. Mendengarkan kita baca Bibel kau. Banyak salah itu Bible itu. Kalau memang ada Yesus menikah, saya juga besok saya mau besarkan ini Bibel. Jadi Islam saya. Yesus itu tidak ada itu. Besarkan itu. Tuh sumber Bibel itu. Nah itu kalau ada yang di Bible itu Yesus menikah berarti itu bukan Yesus. Itu dia tuh. Itu dibuat-buat itu. Sumber Bibel itu makanya dibuat itu tidak ada. Itu manusia yang buat-buat itu. Ini dibuat-buat, aduh, memang kalian itu. Mana pun tidak ada itu. Bentar, saya itu dibuat-buat itu ya. Itulah saya tidak percaya dengan Bible. Pasal saya tahu Bible itu banyak tidak ini data. Di mana Bible itu sekarang terletak di Belanda. Ya, karena Bible ini
adalah dalam Bible itu Yesus tidak bisa diangkat. Ya. Itu Bible mengatakan kebohongan. Mana menikahi? Masa Yesus menikah? Bagaimana sih kalian itu? Kalian kadang-kadang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Emangnya Nabi Isa ada? Emangnya Nabi Isa menikah? Tidak ada kan? Makanya nih, aduh bingung saya kalau mereka. Kau lihat Markus. Ini Bible. Kalau ada di Bible itu berarti Bible. Dengar. Itu Bible tahun 2028 itu. Itu tahun 2028. Kalau tidak percaya, silakan pergi ke Museum Belanda, ya, di mana Bible ini terletak, ya, disimpan di National Bible Vienna, Austria. Kitab Bible ini berisi dari 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama, 27 PP Perjanjian Baru, ya. Kitabnya sekarang terletak di National Bible Link. Ini yang gua ambil ini bukan dari Alkitab, ini bukan dari Alkitab. Nih, dan Tuhan. Yesus menikahi bocil. Nih, istriku paling muda ialah Maria Magdalena, berumur 3 tahun. Tidak tahan aku melihat muridnya. Oh, Maria indahnya. Di Markus 6, 18-19. Orang yang dibuat sedikit. Dibuat kamu karang-karang itu. Ada di Bible, di karang-karang sudah. Jadi jangan percaya Bible itu. Ini di Bible ini di sini darinya. Nih. Ya. Nih, Ibu itu yang tunjuk itu Bible tahun 1928. Ya. Ini Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformasi Belanda yang melakukan perubahan terhadap total Injil, termasuk dengan menendang ayat Matius 20:22 tersebut dari Alkitab. Ya. Alkitab terbitan 1928 tersebut kini tersimpan di National Link Bible, ya, Vienna atau Austria. Alkitab 1928 ini berisi dari 66 kitab, terdiri dari 39 PB. Bible yang kau baca itu pada saat bapak saya lahir itu. Bible yang kau baca itu. Apa mau Anda tolak sekarang? Hanya ditulis yang tidak betul dari Alkitab, baru ditulis di Bible itu. Tidak ada itu sama Nabi, sama Rasul itu. Bible yang kau baca itu pada saat bapak saya lahir. Itu aja. Sejak saya lahir baca itu. Ada Bible itu sekarang. Jangan mengarang-arang. Terletak di National Link Bible. Di mana tertulis Alkitab itu? Di mana tertulis sekarang ini? Di mana itu? Ini di National Bible tersimpan. Itu makanya pasang telinga kamu. Tidak ada. Aduh, sakit. Makanya baca di mana? Baca Injil. Mana ini? Enggak. Yang palsu. Asal ada Injil palsu. Enggak maksudnya di Injil mana tertulis gitu loh. Di Alkitab mana? Di mana tertulis? Ini yang tadi di mana? Ada Injil palsu. HP palsu pun ada. Markus berapa tuh? Nomor 19. Enggak, itu di mana tertulis? Baca dulu. Di Markus. Tidak ada di dalam sebut. tulis yang begitu tuh. Jadi jangan percaya. Markus 6. Nomor 18, Markus 6. 19. Aduh, saya kalau ada Alkitab saya semua buka ini. Cuma saya baru terhapus ini. Aduh, ini tulisan merah loh. Ini tulisan merah loh. Nih. Mau merah kah, mau hijau kok tidak perlu saya itu. Aduh. Makanya RSTP bilang Islam itu bisa berbohong dalam 3 hal. Ini sudah diambil begini berbohong segala hal. Manusia kau Tuhan kan. Manusia kau Tuhan kan. Kalian segala hal kalau bohong. Manusia kami tuhankan karena Anda nggak tahu, nggak nyampe ke situ pemikiranmu gitu loh. Gimana kalau manusia tuhankan? Ini dalam Bible kamu. Di Bible kamu. Saya kasih bilang tadi, kenapa manusia dituhankan itu dari Yohanes 1 ayat 1. Sebab banyak penyesat yang telah timbul, yang muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, itulah kalau itu saya akui. Dan saya akui Antikristus. Paham? Saya akui masalah itu. Siapa Antikristus? Manusia atau Tuhan? Siapa Antikristus? Kalian Kristen. Tapi enggak semuanya, tapi ada. Kau mengaku Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Kutanya. Jawab. Saya kasih bilang dari tadi. Saya mengakui Tuhan mengakui manusia.
Dua-dua saya akui. Oh, udah ditambal-tambal gitu. Dalam manusia sama Tuhan. Masalahnya nanti begini, kalau saya nanti bilang nanti Tuhan, nanti kalian kenapa Tuhan berdoa ke Tuhan? Nanti kalian bilang begitu, komplain lagi begitu lagi. Yang tidak mengakui bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat. Nanti saya bilang nanti Tuhan, nanti kalian siapakah antikristus itu? Antikristus adalah Kristen. Banyak. Iya, ada Kristen sebagian. Kenapa? Saya akui itu kok. Aku tanya sama kau, memanggil Yesus ini sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Loh, saya kasih ulang dari tadi. Kamu nggak dengar dari tadi? Sebagai manusia atau manusia Tuhan? dengan Tuhan. Dua hakikat dia. Tuhan. Berarti kamulah penyesat seperti itu, ya Jack? Kamulah penyesat. Loh, saya kasih ulang tadi dua. Waktu dia diutus ke dunia ini sebagai manusia. Nah, itulah penyesat. Waktu dia diutus ke dunia sebagai manusia. Itulah penyesat. Bagaimana sih penyesat? Antikristus. Siapakah antikristus? Ya, Yesus sebagai Tuhan. Memang ada itu. Saya nggak pungkiri. Memang ada. Kok kau? Jadi jadi manusia ditambal sama Tuhan gitu. Jadi ada dua, manusia ditambal sama Tuhan gitu. Manusia titik. Apa kau Tuhan kan? Oke. Injil Yohanes 1 ayat 18, tak seorang pun pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Di Keluaran 33 ayat 20, dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandangku yang dapat hidup. Kalau manusia melihat Tuhan, dia akan mati ya. Nah, ini ada manusia melihat Tuhan, Tuhannya mati. Siapakah itu? Oke, saya kita buktikan. Yesus dengan tegas mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi pada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit. Jadi pun artinya Bapa Allahku lah yang memuliakanku. Matius 18 ayat 19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke kerajaan surga, melainkan di Muhammad kan? Kau itulah kan? Kau kalau diskusi jangan menghujat, selalu aja. Coba laporkan ke polisi. Kalau sekarang itulah begini le. Yang nama sabar gantian. Yang namanya orang-orang yang dimuliakan, yang suci. Ya, yang kudus. Tunggu dulu, yang disucikan. Hanya Allah, yang suci hanya Allah. Muhammad mah enggak suci. Oke, sebentar. Orang-orang diam dulu. Kau nggak masuk surga, kau nggak dapat bidadari kau nanti. Diam dulu atau lelah, bisingkali diam dulu. Kau menyekutukan Allah. Yang namanya orang-orang yang dimuliakan itu ya kan. Kalau dia bergambar. Contoh kayak Sopyatul. Tunggu dulu, iyalah. Ya Allah Ta'ala. Kenapa Muhammad dimuliakan? Udah, dengar dulu. Aku belum selesai ngomong. Contoh, kalau seandainya Nabi Muhammad itu bergambar, Nabi Muhammad bergambar, pasti manusia akan berhalusinasi terhadap wajahnya. Contoh, Sopyatul. Karena Sopyatul, Yesus itu bergambar, Sopyatul terbayangkan sama dia. Apa kata Sopyatul diskusi? Tunggu dulu. Panggil dia.
Aku pernah diskusi sama Sob Katul bahwasanya dia pernah diam dulu. Dia pernah diam dulu lah. Cerewet kali Bang si Ale itu dari diam dulu kali, diam dulu lah. Aku mau bicara. Udah pernah bermimpi ya bahwasanya Sob Katul itu mimpi Yesus dan menghitung jembutnya Yesus. Tahu nggak ada berapa? Jembutnya Muhammad. Kan mengujar kau kan, ini Sob Katul lah, itulah kau, inilah kau, itulah kau. Loh, ini kata Sob Katul, ada saksi loh, banyak saksi yang mendengar, loh, banyak saksi yang mendengar, lucu kau nih. Mengatakan blender melihat jembut Muhammad. Ada loh, aku diskusi sama, itulah kau itulah kau. Kan karang-karang cerita, jangan. Kau karang-karang pernah nggak siapa yang mendengar? Diam kalau diam, aku tidak saksi. Kau berapa jembutnya? 6.200 kata Sob Katul. Tanya 6.200 jembutnya. Kau itulah kau menghujat kau menghujat. Apa dasar kau mengatakan itu? Coba. Apa dasar kau? Apa dasar kau? Waalaikumsalam. Apa dasar kau? Apa dasar kau mengatakan itu? Cerewet kali si Ale ih. Kau. Ya lu jangan cerewet lah. Yesus itu setara nabi ya, bukan Tuhan dia. Gabut aja isi, gabut aja. Setara nabi Yesus itu. Karena dia bandingkan Yesus sama nabi. Iya. Ya memang Yesus itu nabi utusan Allah. Nabi. Dia Tuhan dia ya? Allah, dia raja semua dia ambillah kau semua. Nabi. Iya, Bang. Nabi, Rasul, tukang ojek ya kan. Muhammad tukang ojek. Kan kata lu semua PA, kata lu tadi semua. Jangan menghujat ya, jangan menghujat. Ya udah, Yesus tadi apa? Nabi, Rasul, apalagi guru, raja. Betul. Raja, imam, driver. Apa tadi kau bilang? Driver. Muhammad kan semua. Muhammad driver. Muhammad sallallahu alaihi wasallam driver. Buang-buang si Ale lah, bising cerewet tadi lah ini nih datang. Makanya kan aku paling ditakuti Islam. Bising bukan ditakuti. Enggak le. Komalku ini penghujat ku naikkan. Gak usah kau jangan kau merasa hebat kali kau le. Jangan merasa hebat. Ya udah. Jangan merasa hebat kali kau. Kau ku kasih kesempatan 10 pertanyaan. Mampu nggak kau bertanya sama aku? Yang dulu menghujat Islam. Mampu nggak kau? Sekarang gini, kalau kau kalah berdebat kocok punya aku, berani nggak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, takut kau kan? Takut. Jadi jangan kau merasa hebat, paling hebat kau di sini. Hei, takut sama aku kan? Tak semuanya nanya kau ini. Makanya kalau kau memang bisa mengalahkan aku dalam diskusi 10 pertanyaan, kocok punya aku. Berani nggak? Suruh istri kau lah. Takut. Nah, jadi jangan kau merasa kau paling hebat, takut Islam semua sama kau. Mencret kau dah. Bro Blender, diskusi baik aja. Jadi gini, Kak Alitia sudah benar memang menjelaskannya ya teman-teman. Kadang kalian itu yang bingung tentang Yesus itu ya. Kalau dikatakan Yesus Nabi, diam Ale, saudara lu lagi ngomong cerewet kau ini. Alitia, Bang Pandiangan, nanti kau dipersilakan ngomong. Diam dulu. Oke, diam dulu. Gini sekarang nih. Semua yang naik di sini satu-satu ngomongnya. Kalau udah temen ngomong, terus dipersilakan ngomong, baru ngomong. Jangan saling timpang tindih. Viewers di bawah tuh nggak bisa dapat edukasinya. Oke? Lanjut. Oke, Pandiangan, sesuai tema. Oten gila. Apakah orang Kristen gila? Kan tengok lah, kayak gini lah. Islam gila. Bentar Blender. Saya mau menambahi apa tadi yang Alitia katakan. Memang benar. Ada hal memang yang nggak Islam mengerti tentang Yesus. Termasuk gelar-gelar dia itu dikatakan utusan. Iya memang. Utusan Allah Bapa yaitu firman-Nya menjadi manusia. Dia nabi iya, imam iya, rabi iya, guru. Dia juga anak manusia, anak Allah dikatakan. Tapi itu termasuk Tuhan loh. Itu semuanya gelar dia. Jadi semua yang kalian narasikan tentang Yesus itu benar. Saya mau mengikuti narasi Alitia sebagai Kristen yang sama gitu. Udah. Sesuai tema. Apakah Oten gila? Gila itu tidak. Nah, jangan kau lucu kau Alitia ini. Mau diskusi nggak berani kau. Tunggu dulu lah, aku bawa dulu. Ini kan tanda tanya di sini. Apakah Oten gila? Arti gila itu tidak memiliki akal, ya? Akal itu fungsinya untuk apa? Untuk menilai baik dan buruk, untuk menilai salah dan benar. Itu fungsi akal. Nah, apakah orang Kristen tidak punya akal? Masuk akalkah Tuhan mati? Masuk akalkah Tuhan dipukuli? Masuk akalkah Tuhan? Nah, masuk akalkah? Itu kita bahas. Yuk, lanjut.
Lari kok Lete, lari. Pandangan itu tadi ya. Masuk akalkah Tuhan mati? Masuk akalkah Tuhan berak, Tuhan cebok, Tuhan aduh macam lah. Masuk akalkah? Lanjut. Nah, silakan dijawab. Masuk akalkah Tuhan bisa main skateboard? Sebentar ya, sebentar. Aku ada kerjaan sebentar aja. Macet. Alasannya mati listrik. Habis kuota. Udah Bang Blender. Nggak bisa. Apakah masuk akal? Berat temanya. Berat temanya ya, berat temanya. Temanya berat. Pasti alasannya masih ini. Pasti alasannya mati listrik. Berat temanya, berat. Nganter anak. Alasannya ya kan. Terus apa lagi ya? Ini di sini gelap, nggak bisa open cam. Di hutan, apa lagi alasannya? Pasti gitu. Ya kau kalau sibuk gak usah naik, sekalinya ditanya beleng-beleng ya kan. Apakah masuk akal Tuhan main skateboard? Om Blender, yang jelasnya nanti kalau mau yang kayak debat yang kayak tadi harus langsung di mute ya Om Blender ya kalau ada kata. Jangan sampai akun yang ini kena lagi 3 hari kayak gitu. Oke, tadi Bro Blender apa pertanyaannya? Sesuai tema, masuk akalkah? Oke. Masuk akal. Yang nggak masuk akal apanya? Tuhan itu mati, dipukuli, Tuhan itu dilahirkan. Oke, betul. Oke, sekarang saya jawab ya. Makanya begini, boleh Blender. Kalau kamu berbicara Tuhan di sana merujuk kepada Bapa, itu tidak masuk akal. Tapi kalau kamu merujuk kepada Yesus, firman-Nya yang menjadi manusia yang diutus Dia itu, ya manusia seperti itu Blender, makan berak. Jujur aja, makan ikan goreng katanya, iya. Mati, iya, kan dia manusia yang sempurna gitu loh. Saya tidak berdosa aja gitu loh. Ya, silakan Bang Blender menanggapi aku dan Bapak. Lanjut, satu. Abu lanjut. Lagi makan ya Bang Blender. Bang Abu, monitor. Ada makanan ringan nih. Bang Abu. Ya udah, tapi Bang oke saya lanjut aja. Tapi di dalilnya kan aku dan Bapak adalah satu, Bang. Pandiangan, monitor. Siapa ini yang gak ada suara? Pandiangan. Ini siapa yang gak ada suara? Ada suara saya gak ya? Ada. Oh ada. Pandiangan monitor, Pandiangan. Susah kalau diskusi sama anak yang baru masuk upacara kayak gini. Di mute dia, iya dia di mute. Kan kita gantian bicaranya, jadi kita persilahkan dulu tadi si Pandiangan bernarasi. Oleh Blender, mohon maaf saya ada pelanggan soalnya. Aku izin tur ya. Next time ya Blender ya. Sebentar ya. Ya kan. Nah, ya udah nanti dibantah ya aku dan Bapak adalah satu ya. Kabur, Bang. Itu setahunan lebih tuh kuat lah, Bang. Nah. Ya udahlah, naikin lagi yang lain. Baru. Bagian aku dan Bapak adalah satu, dibantuin gak mau, kan pasti alasannya gitu. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji maaf belum buka WA baru pulang. Tapi udah gak ke. Iya gak apa-apa kan, gak apa-apa. Enggak ke rumah Alhamdulillah, temennya kemarin nonton Persib jadi baru pulang. Subuh. Iya. Kan wae santai wae. Jangan makan susah sinyal. Kalau di stadion susah sinyal. Jadi Jalak belum Harupat buka. lain. Ya di Sejalak. Sejalak Harupat sore. Sama Force FC. Itu mah Liga Presiden. Ya udah ayo naikin hotelnya. Ayo buat teman-teman yuk. Ya ditap-tap dulu, di absen dulu ya, di share dulu, di follow dulu yang di atas. Iya. Silakan. Buat teman-teman di bawah di follow ya, teman-teman yang di atas ya jangan lupa tap layar, di share. Buat teman-teman muslim yang punya
teman Kristen, coba di share lu, diundang-undang dulu, jangan lupa kopi donat kopi donat jadinya. Kak nanggung lah mintanya donat. Paus gitu. Iya paus lagi. Aduh si M lagi. Iya, ayo teman-teman di tap dulu, dikencengin ya. M. Ya bang. Lagi makan ya udah makan dulu lah. Makan. Ya silakan makan, nggak boleh makan sambil bicara bang. Tapi kadang di Kristen nggak ada adab ya bang ya, biasa bisa aja langsung ya. Ya iya, di Islam doang kita makan gak boleh sambil bicara ya kan. Kalau di Kristen mah jangankan makan sambil bicara, makan sambil main skateboard juga boleh di Kristen. Nggak ada adab bang. Gantungan boleh ya. Boleh. Ya kayak kampret gitu loh, kayak kampret. Boleh. Boleh ya. Boleh bebas di Kristen. Gak ada aturan. Agama liberal. Ya agama kita Islam. Itu rahmatan lil alamin, semua kan bukan kita buat bang, bukan kita ngada-ngadain, memang tertulis kan Allah kan mau makan, setelah makan ada tulisannya, kita amalkan, jadi jelas kan, clear. Nah kalau oten ini nggak tahu saya, memang mereka ada juga bang, jadi darah daging dengan tangannya gepal gitu, oten itu gitu ada, tapi nggak tahu itu ditulis karena kan nggak ada hadis, yang ada apa asumsi liar. Apa Saulus yang ngarang apa nggak tahu kita kan, begitu abangku. Lanjut. Makan dulu lah. Iya berarti boleh ya makan gelantungan gitu kan. Kenapa ini komalnya kok nggak ada tanda plus? Ada. Oh boleh, udah nggak ada aturan. Oten tuh nggak jangan pakai agama lah, dia jadi manusia dulu aja lah, dia nggak tamat jadi manusia aja dulu, jangan pakai agama. Gini nih Bang Temon, maaf host blender narasi dikit boleh dikit nih. Gas. Ada satu teman, jadi bukan gas, kasihan mereka. Intinya gini Bang, kita udah jelas ya seperti itu tertulis. Nah mereka ini aku baru dari Komal siapa ya, Umu nggak salah ya. Jadi debat lah Mbak Lady Ghost kan dekat rumah aku kan, Lady Ghost dengan data, sementara yang si PB ini menjawab tapi dengan asumsi terus, mungkin masalah penyaliban nggak salah ya Nisa itu kan, tapi si Feby narasinya mungkin jadi tidak ada jawaban gitu loh. Sementara Mbak Lady Ghost habis bawa Al-Quran, ketika dibawa surat PB dijelaskan juga, jadi clear dong dengan data. Nah esensinya saya tanya gini, jelas-jelas setiap ada perdebatan kaum mereka ya pengikut Saulus suka mentok itu, tidak ada solusi dan clear untuk yang pertanyaan yang akan dijawab. Kenapa? Ya itu nggak ada bahan mereka, jadi adanya asumsi liar seperti Yesus adalah aku adalah Yesus, tapi ditanya membuat narasi yang menurut mereka benar, tapi nggak ada tertulis, nggak ada. Nah akhirnya apa? Dengan keyakinan mereka seperti Bible itu adalah musuh mereka sendiri, tapi heran saya masih aja penuh keraguan tapi dipertahankan. Apa gara-gara gengsi, apa gara brand image mereka bang sama keluarga? Jangan bang, nggak ada larangan, mau ngapain aja boleh. Berzina boleh ya, ntar dihapus kok sama Yesus dosa-dosanya. Lo mana larangannya, ada nggak berzina? Kan udah dibatalkan hukum Taurat semua sama Paulus. Iya, dengan tapi satu perintah dan ketentuannya itu kan hampir 618 mispot. Iya udah. Nggak ada, udah dibatalkan semuanya di Efesus ya. Mau berzina boleh, mau makan B2 boleh, ya kan? Mau ngamsal juga boleh. Semua boleh, nggak ada yang nggak boleh. Pak Haji minat mau pindah. Kalau dibilang mau minat, wah, nauzubillahi min dzalik. Iya, itu tuh ada di Efesus 2:15 ya, saudara-saudara yang dibawa. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi
agama liberal, ya kan? Itulah ayatnya. Padahal di Matius 5:17-18, janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi kontradiksi itu kan antara Paulus sama Yesus. Tapi karena udah dibatalkan sama Paulus, ya udah bebas aja. Iya, Bang Temon, yang di mana? Yang malapetaka bagi yang merubah menambah kurang itu di Galatia berapa itu? Nah, itu kan gimana itu? Ini yang serem bukan itu, Mon. Yang serem Galatia 2:16, Mon. Coba baca. Galatia 2:16. Itu ayat apa? Coba Galatia 2:16, coba baca deh. Aneh-aneh aja itu ayatnya. Kamu tahu bunyinya yang gitu tuh. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh. Tetapi oleh karena hanya iman. Pokoknya cukup iman aja doang. Percaya doang udah. Maksudnya dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman doang nih. Dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh, bayangin. Apa nggak gabrul coba? Enggak sih, enggak gabrul. Memang kan Yesus emang Oten kan pengikut Paulus. Jadi Paulus, iya sih kalau ya maksudnya gini loh, kalau memang pengikut Paulus, ya carilah Tuhan yang lain, jangan Tuhanin anak. Iya, jangan Yesus lah. Kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus suara itu Bang Super Congon. Minum lagi asam Jawa sama gula merah. Oh, masih belum mendingan Pak Haji? Ya, saya belum minum jeruk nipis, belum. Saya nggak bisa kemana-mana, berobat aja nih. Ngabisin obat yang kemarin Bang Tri. Minum anggur asam aja. Minum anggur asam. Bukan asam Jawa merah. Asam Jawa sama gula merah langsung itu 1 jam 2 jam udah bagus lagi. Kalau saran sih ini aja itu anggur asam aja biar cepat ketemu bapak. Berarti kalau ketemu boro-boro ketemu udah belum lama kali makan lu. Boro-boro ketemu bapak. Kawinin binatang juga boleh. Oh. Di Kristen mana ada yang ketemu bapak? Orang rohnya juga diserahkan kepada iblis kok. Gimana? Tanya si M ya. Udah belum makannya M? Lama kali kayak nungguin anak SD sarapan mau ke sekolah, mau diskusi. Aduh, lama kali. Monitor M. Dikit lagi. Ya, aduh. Ya sok cepet. Upacara nih. Lama kali. Boro-boro ketemu bapak. Mon, boro-boro ketemu bapak, orang rohnya aja diserahkan kepada iblis. Wih, ngeri ya berarti. Loh, makanya apa coba ini dibilang darah Yesus. Makanya ketika perjamuan kudus itu kan mereka itu menyerahkan darah itu untuk siapa? Untuk para iblis supaya rohnya itu diserahkan, dilepaskan, kan begitu. Makanya Kristen ini dia ini tidak punya tubuh, udah melayang-layang gitu aja udah. Enggak sih. Tapi gue cosplay jadi Oten gampang, gue bisa kok. Jadi nggak kayak gitu karena sudah ditebus itu, sudah kunci. Jadi darah Yesus sama daging Yesus ada yang dijual, bisa COD katanya Pak. Walah. Yesus menebus dosa katanya bisa COD. Waduh, ngeri. Wah, ngeri kan? Suka darah. Tapi jadi Oten tuh gampang, jadi Oten tuh gampang kalau diskusi itu gampang. 1 Korintus 5:5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya. Kepada iblis nih. Sehingga tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh. Terang benderang kok. Gampang kok. Itu surat perjanjian lama itu tidak bisa digunakan. Korintus baru itu. Oh baru. Jadi Oten tuh gampang sebetulnya display jadi Oten tuh.
Imani aja. Kalau jadi debater outline gampang. Yang penting kalau aku menurut yang penting pinter ngeles. Ngeles aja. Nanti balikin lagi ke Yohanes 1 ayat 1 aja, udah itu aja terus. Udah nggak kelar-kelar udah. Habis rokok sebungkus. Demi Allah, habis rokok sebungkus gara-gara bahas pada mula-mulanya adalah firman bersama mengenai Allah. Itu aja terus. Dari debat zaman 2010 sampai 2025 sekarang itu aja ya kan. Sampai nanti Yesus mau datang kedua kali, tunggu 2 detik lagi tuh belum. Nah itu paling seru tuh, materi Yesus datang 2 kali tuh. Itu pasti ketampol, nanti aja lah, jangan dulu dibongkar sekarang. Saudara-saudara terkasih, pokoknya pada mula-mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Gue 10 tahun denger itu jadi hatam. Kadang kalau lagi di jalan ya kan, di jalan tol jadi inget saudara-saudara terkasih. Lama-lama gue jadi pendeta. Darah Yesus, daging Yesus, itulah kita bagi-bagi menebus dosa. Kalau itu bisa beli, kita beli, mau berapa juta juga kita beli. Tapi kalau orang Oten itu ada pertanyaan nggak ya umat Islam? Gue temen tuh capek kan nanya terus, mending si M aja yang nanya lah. Pengen tahu kalau Kristen nanya tuh kayak gimana gitu. M, udah belum M? Makanya M, lu makan apa? Congor babi lama kali. Tapi yang lucu tuh ini Pak Haji ada Tuhan Yesus, Tuhannya Oten. Tuh kan lu nggak punya ada beres makan nyanyi begini. Ya udah. M gue serius nanya. Lu coba nanya kalau lu ada pertanyaan nggak sih ke Islam M? Apa yang mau lu tanyain M? Bosan gue ditanya M. Ini pertanyaan saya. Coba M, kalau orang Kristen nanyanya gimana, coba berserah gak? Soalnya menjawab kan macet nih, coba bertanya. Cepat atau Bang M? Bang M masih menyembah manusia ya Bang M? Masih. Iya Bang M. Masih. Ini nih agama gak jelas nih. Texas Hold'em. Si misionaris miskin nih. Ini nih Texas ini misionaris miskin. Masa ngajak murtad ngasih cepet gocap? Aduh Texas. Assalamualaikum saudaraku teman. Kau Kristen gak usah salam lah. Gimana misionaris kok ngajakin berapa? 50.000. Bahas firman aja 2 bungkus, gimana sih? Iya bahas firman aja 2 bungkus. Iya kan? Ya mampunya segitu loh, memang konten-konten lain gak dukung loh Bang, gimana Bang? Single fighter Bang namanya Bang, gimana lagi Bang? Anjay, misionaris single fighter gitu. Gak apa-apa gocap juga Bang. Ya. Alhamdulillah sih Bang, tapi ya berjalan lancar. Alhamdulillah, lu Kristen pakai kata-kata Islam. Alhamdulillah, assalamualaikum. Teman masa nggak boleh sih teman gitu aja. Nggak boleh, beda agama lah Bang, hargain Bang, abang. Jangan nyuri-nyuri terus yang Islam. Gini Bang, saya kan gunakan bahasa umum gitu loh Bang. Goblok itu bukan bahasa umum, tolong. Bukan aja lu bahasa umum. Kalau saya nanti di Sunda pakai sampurasun gitu loh Bang. Rampes, nah itu bahasa suku. Oh Bang, nggak usah ngomong-ngomong masalah bahasa mereka Bang. Gak guna itu sampah Bang. Jangan kita sama kayak pangenang mereka Bang. Ini siapa? Oh sampah bahasa mereka. Apa ini siapa? Mad ini Muslim apa Kristen? Itulah, aku Quraisy lah, gitu. Oh, ini Mad ini Kristen apa Muslim Bang? Ente udah tahu. Penyusup dia. Enggak, Mad ini Muslim apa Kristen? Malah lu penyusup. Nah udah lu sama Texas ngobrol dulu lah. Gue nggak biasa ngobrol sama binatang. Udah kelihatan kan? Masya Allah. Warna iman dia. Dari bahasanya kan kelihatan. Udah belum? Kalau udah kalian cipokan dulu aja silahkan. Baru ngobrol. Nggak ada adab kau ini naik-naik tiba-tiba nyerocos. Emang diajarin kayak gitu di Kristen? Udah maki, udah mau ujuk-ujuk aja. Islam ke hujung. Room blender, moderator gue. Ya lu siapa di sini? Pantas lo botol. Gue sama Tuhan lu tuh lebih saktian gue nih. Tuhan turun kau. Udah buka mulut tuh. Tuhan manusia. Buka mulut tuh. Cuh.
Udah tuh lebih hebat gue daripada Tuhan lu. Gampang kok. Ini monyet semua daripada ngeripot lagi. Jadi nggak lu bertanya? Nggak jadilah. Saudara lu berisik. Ya udah cepat, apa yang mau lu tanyain? Kalau di Islam itu apa aja syarat-syarat untuk masuk surga? Syarat-syarat apa bang? Syarat-syarat masuk surga. KTP 1, KTP. Akal dulu, akal dulu. SKCK. Percuma kalau nggak punya akal, ngerusak nanti di Islam. Mau ngapain? Gampang sih bang kalau mau di Islam. Jangan pakai agama dulu bang, minimal berakal. Itu dulu. Iya, akal dulu. Soalnya nggak diwajibkan sholat jika dia tidak berakal itu. Yang satu aja akal bang. Udah, kalau akal abang jalan, insya Allah lah. Yang lainnya bisa abang pahami, itu dulu bisa. Aja lah. Yang pertama akal, perbaikilah dengan hubunganmu dengan sesamamu, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu, udah selesai. Nah, pertanyaannya, abang punya akal nggak? Nah itu. Iya punya. Nah, Tuhan abang manusia atau Tuhan? Iya kan saya mau bertanya. Ya itu ya, kalau nggak ada akal ngapain bertanya? Ya yang satu berakal ya bang ya. Terus apa lagi? 10 pertanyaan bang, cepat bang. Bonusin, kasih bonus nggak? 11 lah. Ya. Enggak. Nanya pun berserak abang ini. Cepat bang, gue ngantuk bang. Lu mau nanya apa sih? Kalau nggak ditanya nih sama pihak muslim nih. Tulis dulu deh. Pertanyaannya tulis. Ini mah nanya aja. Lama mikirnya nanti. Oh, kalau sudah berakal ya akan masuk surga juga bang. Walaupun tidak. Ya contohnya lu nggak punya akal, itu manusia lu tuhanin, itu pasti otomatis lu nggak akan masuk surga itu. Terus itu manusianya juga itu tidak pernah mengaku Tuhan, lu Tuhan kan, itu tuh tandanya nggak berakal, otomatis itu nggak akan masuk surga. Sedangkan yang kalian Tuhan kan udah nggak pernah ngaku. Iya masalahnya yang ya bang. Teman Om Haji, Bang Tri saya dibawa dulu ya. Siap Bang Al. Padahal mah di atas aja nongkrong. Iya. Enggak, saya mau buka email dulu kebetulan di HP ini. Iya. Saya handle-nya dibawa aja ya. Siap Bang Al. Teman handle Komal dulu ya. Siap Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua, kita kasih 11 pertanyaan lah sambil nunggu Bang Blender beres sarapan lontong ya. Ya Bang Blender. Bosan gue ditanya. Pak Haji tambahin semet. Gue tuh bosan kalau nanya terus gak akan bisa jawab buatin tuh. Mending kita ditanya aja dulu ya. Ya, pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua. Ketiga kedua. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Pertanyaan ke 10. Oh, 10 ya. Ya, cepat atuh M lah. Anjing lama kali lu limit. Apa benar Nabi Muhammad diciptakan sebagian dari roh Allah? Roh Allah? Diciptakan dari sebagian roh Allah? Enggak ada kayak gitu. Ayat roh Allah. Enggak ada. Pertanyaan ketiga. Enggak ada ya. Nabi Muhammad roh Allah enggak ada. Pertanyaan ketiga. Apa benar Nabi Muhammad dadanya dibelah Nabi Muhammad? Dadanya dibelah malaikat Jibril. Betul, di umur 4 tahun. Pertanyaan keempat. 4 tahun. Data lah, jangan cuma ngomong aja. Ada di Sirah Nabawiyah di halaman 632 di sebelah kanan lu buka. Oke, pertanyaan keempat. Iya, jawabannya apa? Ya kan lu nanya, apakah, kan pertanyaannya gini, apakah betul Nabi Muhammad dibelah waktu umur 4 tahun? Gue jawab betul. Ya, udah next berarti pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, lanjut. Iya, bagaimana aku
mendapatkan kebenaran kalau jawabannya hanya seperti itu? Ya, ada buku, nama bukunya Sirah Nabawiyah ya. Lalu beli aja bukunya, harganya 475.000 di Gramedia, biasanya disimpan di sebelah kiri atas di bagian utara. Nah, silahkan lanjut pertanyaan kelima. Yuk lanjut. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Iya. Ayo, pertanyaan kelima. Iya, tuh ya. Itu gelasnya gak usah diminum, keselak nanti. Oh, cepat lama kali. Pertanyaan kelima, ini masih ada 6 pertanyaan lagi. Gue mau ngasih makan ikan. Oke, pertanyaan kelima. Siapa ayah dari ayah Muhammad? Itu gampang, atau di Google aja lah yang kayak gitu. Next, pertanyaan ke-6. Ayahnya. Yo, pertanyaan yang kayak gitu tanya di Google aja, gampang yang kayak gitu. Kau suruh bertanya. Pertanyaan ke-7. Kau suruh cari di Google lagi. Atau nggak bisa Soalnya jawab? pertanyaan anak SD. Oh, anak SD. Apa nggak tahu buat pertanyaan anak SD atau nggak bisa jawab? Gampang kali itu. Semua umat muslim pasti tahu ayah Nabi Muhammad. Next, pertanyaan ke-7. Pertanyaan saya, siapakah ayah Nabi Muhammad? Bukan ayah Muhammad ya. Ayahnya ayah Nabi Muhammad. Apa? Berarti kakeknya. Ya lu, pertanyaan lu dibulak balik lah. Ya udah lanjut pertanyaan ke-7. Abdul Muthalib. Ya, pertanyaan ke-7. Siapakah kakek Nabi? Siapakah ayah Abu Thalib? Ya lu langsung aja tanyain silsilah Nabi Muhammad, tolol. Itu ada di Sirah Nabawiyah komplit semua. Semua orang tahu itu loh. Tahu semua orang sampai Nabi Adam malahan. Abdul Muthalib semua orang tahu. Ya. Ayah Abu. Ayah lu nanya aja getar. Enggak getar loh. Ngantuk mau tidur aku. Ya udah, mau dijelasin sampai mana? Ya udah catat ya. Jadi enggak, berarti itu pertanyaannya apa sih? Anjing lama kali sih em. Nabi Muhammad ayahnya siapa coba? Ini kayak ditanya anak SD. Oke. Ayahnya Abdullah ya kan? Kakeknya Abdul Muthalib. Terus nanti lu tanya siapa ayahnya Abdul Muthalib gitu. Gak usah itu aja. Yang lain aja ganti-ganti. Oh, yang lain berarti nomor 8. Berarti pertanyaan ke nomor 8. Oke. Dari Abdul Manaf ya kan, gitu Hasim gitu, nanti tanyain gitu kan Kilab gitu kan, sampai Ma'ad. Iya. Apakah Nabi Muhammad mempunyai anak? Nabi Muhammad mempunyai anak? Muhammad mana nih? Nabi. Punya. Pertanyaan ke-9. Iya, siapa? Berarti itu pertanyaan ke-9-nya siapa? Siapa anaknya? Pertanyaan ke-8-nya apa dulu? Apakah Nabi Muhammad punya anak? Ada. Itu pertanyaan ke-9 berarti. Iya. Salah satunya yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Udah, pertanyaan ke-10. Atau mau disebutin semua? Ada Zainab, Al-Qasim. Takut kalau ada yang salah tolong koreksi yang di bawah ya. Itu anak-anak tiri atau Fatimah, Abdullah. Itu anak-anak Nabi Muhammad. Itu anak tiri atau anak sungguh? Maksudnya?
Ya anak asli. Oh berarti pertanyaan ke-11. Itu anak asli atau anak tiri gitu? Ya itu anak aslinya, udah berarti beres ya 11 pertanyaan. Udah gitu ya. Sekarang gantian gue bertanya ya. Satu aja lah gue nanya. Boleh? Nah, di balik sempak Yesus ada apa? Di balik sempak Yesus ada apa? Ada, sama lah kayak kita. Berarti Tuhan lu berbatang ya. Nah lu kenapa ketawa Tuhan lu itu? Jangan kau ketawain. Menghujat lu, parah. Parah, lu gak boleh gitu ke Tuhan lu. Udah kan. Nah, sekarang gue juga, kan lu tadi nanya tentang Nabi gue nih, gue juga penasaran. Ayahnya Paulus siapa? Ayah Paulus. Ayah Paulus siapa? Ayahnya itu anjing gitu doang lu mencret nanyain. Aduh, siapa ayahnya Paulus coba? lupa. Nggak, bukan lupa, nggak ada, tolol. Ada. Ya udah siapa? Kok lupa? Ayahnya Paulus siapa coba? Apple to apple ya. Kalau Nabi Muhammad berarti sama Paulus ya kan gitu kan, apple to apple kan. Ya udah kita ngobrolin Nabi kita aja. Yuk, ayahnya Paulus siapa? Satu pertanyaan itu doang. Ayo jawablah cepat. Berserak ditanya itu mah. Anjing itu doang. Lu 11 pertanyaan gue jawab. Lu satu doang. Siapa? Wak Acong, Wak Munah, Wak Lias. Bapaknya siapa? PKB. Hah? Siapa? Itu udah aku jawab loh. Siapa nak ayahnya? Ayah Paulus siapa? Siapa? Malah ketawa lu. Serius, ini kan edukasi yang di bawah juga pengen tahu. Gue kagak mau menghujat. Serius gue nanya nih bang, siapa ayahnya Paulus? Jangan lu hujat Rasul kan itu. Yokebet. Yokebet Siapa Yokebet? Yokebet sopo? Yokebet sopo? Lu gak usah gitu, gak usah ngasal. Kalau lu nggak tahu bilang nggak tahu aja. Nggak ngasal, itu emang namanya. Yokebet. Iya. Oh Yokebet. Kakeknya siapa? Kakek Paulus. Ngarang aja. Lu mewakili kekristenan lo anjing. Nanti lu ini banyak yang mualaf. Yokebet sopo anjing, serius. Gara-gara lu pada mualaf semua nanti lu bingung. Iya, gara-gara lu nanti mualaf semua. Jangan kayak gitu bang. Kalau lu nggak tahu bilang nggak tahu. Kita juga umat Islam kalau ditanya. Hah? Yokebet itu yang tertulis loh di Google. Di Bible. Di Bible, di ayat berapa? Ada di Bible katanya teman-teman yang di bawah kita nggak usah ngehujat gak apa-apa. Namanya Yokebet katanya ayah Paulus di Bible. Nah di Bible ayat berapa bang biar gue bukain? Aku lupa ayatnya ayat berapa. Enggak. Intinya itu namanya. Iya ayat berapa? Coba ayah Paulus di Bible kita Google aja ya di Bible. Kata lu tadi siapa Yokebet ya? Yokebet coba. Yokebet. Gak ada anjir. Gak ada bang. Ngarang bang. Abang mewakili Kristen di sini bang. Tukang tambal depan rumah gua. Ayo Allah bang. Kok Kristen gini bang? Yokebet ajarannya tukang bohong bang. Gak ada bang. Yokebet Marpaung. Borua apa bang? Borua apa? Sigarantang. Borua apa bang? Bang jangan ngebohong lah bang lah, jangan kayak gitulah. Bang mewakili kekristenan loh bang, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jangan ketawa, nggak ada yang lucu. Udah nanya lagi ini nanti banyak yang mualaf. Alah. Nanya lagi ladenin. Lu aja yang nanya lah. Lu. Anjir. Udah gini, Yesus datang ke bumi berapa kali bang?
Nah, iya itu. Katanya itu aja lah. Iya. HP 2 kali. Yesus datang ke 2 kali. Pertama kapan? Pertama menyelamatkan manusia. Waktu lahir 1 itu. Yang kedua? Yang kedua datang untuk membinasakan orang-orang yang sesat. Oke. Nah, waktu ketemu Paulus berarti 3 kali, berarti bohong lagi, ya kan? Kalau itu aku nggak tahu itu, Bang. Lu Kristen apa? Makanya belajar kalau ke gereja. Lu bukan Kristen kayaknya mungkin. Kejawen kali ini orang nih. Kejawen. Lu coba iman rasuli coba. Coba doa Bapak kami dulu. Coba doa Bapak kami dulu, jangan iman rasuli terlalu susah. Coba doa Bapak kami dulu coba. Lu malu-maluin Kristen anjing. Ngapain dibaca-bacain di sini? Lu mah bukan Kristen mungkin. Aduh. Ya kalau bukan Kristen ngapain aku menghujat-hujat dari kemarin loh. Ya nggak apa-apa kan, menghujat itu tanda orang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya data itu biasanya menghujat. Wajar itu, gue nggak akan marah karena kan tadi syaratnya tuh berakal. Kan wajar lu nggak punya akal, jadi nggak apa-apa lu menghujat. Kita tuh nggak menghujat Bang, ada datanya. Itu beda dengan Islam sama umat Kristen gitu. Samain nama Kristen.